Silakan Terima kasih Prof. Fazli. Ya, kita lanjutkan saja Pak Harith Moko. Pak Harith Moko ini maklumlah ini jaringan tidak di mana-mana sama saja. Beliau ini ahli jadi pakar dalam bidang pendidikan. Kemudian beliau banyak mengarang buku. Terakhir bukunya yang ke-9, barangkali bukunya udah 20 nih. Tapi ada buku yang barusan di launching yaitu mengenai jalan baru kepemimpinan dan pendidikan. Jadi kami persilakan Pak Harith Moko. Ini maklum jaringan agak terbatas. Kami persilakan Pak Harith Moko. Silakan Pak. Terima kasih. Saya ucapkan, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Fransiskus Welirang, Profesor Junaidi, Bapak Julius, Pak Fasri Jalal, dan juga Profesor Asril atas kesempatan. Jadi ini saya langsung saja ini sebetulnya saya mengambil dari buku yang baru saja di launching. Ini di mohon maaf kalau suaranya yang lain juga nih. Oke, bisa sekarang? Sudah jelas. Sudah. Oke. Ya, buku ini September dalam waktu 4 bulan sudah cetakan. Hilang lagi suaranya kelihatannya, Pak Harith Moko. Ya, ini saya hanya mau memberi urutan dari presentasi saya. Pertama, alasan mengapa pendidikan tinggi harus berubah. Yang kedua, pendidikan tinggi dan apa indikator-indikatornya. Lalu di bidang apa saja perubahan harus dilakukan, yaitu masalah keterampilan di era disrupsi inovatif. Yang kedua, yang penting ini perubahan pendidik harus berubah menyesuaikan dengan peran-peran barunya. Lalu tadi sudah dijelaskan oleh Profesor Fasri Jalal, bagaimana pembelajaran harus orientasinya ke tingkat taksonomi Bloom 456. Jadi nanti saya akan membahas latihan-latihan macam apa saja yang mengarahkan pada taksonomi Bloom 456. Maka tekanan utama pembelajaran arahnya adalah inovasi dan kreativitas. Lalu yang kelima, bagaimana strategi baru dalam penempatan pembelajaran. Terus yang penting adalah menciptakan kecerdasan kolektif mengenai masalah komunikasi dan ini kurang lebih logika dari yang saya presentasikan, yaitu bagaimana revolusi industri menyebabkan disrupsi inovatif, kemudian organisasi dan kepemimpinan baru, hal yang nanti akan menyebabkan mengapa sistem pendidikan harus berubah. Saya tidak akan menjelaskan detail tentang ini, tapi saya langsung masuk kepada itu disrupsi digital. Jadi biasanya disrupsi itu dilihat sebagai sesuatu yang negatif, mengganggu, mengacau atau menginterupsi program. Tapi saya akan mengambil alih konsep yang lebih positif dari sebetulnya
dilontarkan pertama kali oleh Werner Sombart. Yaitu bahwa ini merupakan transformasi akibat inovasi radikal berkat teknologi dan digital. Saya kira istilah disrupsi ini untuk membedakan dengan tren, yaitu bahwa ini memutus pola-pola. Sehingga perubahan itu sulit untuk maka tantangan ke depan itu adalah bagaimana ketidakpastian. Itu yang nanti menjadi sangat penting di dalam pendidikan. Ini saya tidak usah menjelaskan. Profesor Fasrizal sudah menjelaskan, saya lewati saja. Tapi ini yang penting, yang perlu kita perhatikan, bagaimana pemerintah Jerman dan Jepang itu sudah mempunyai strategi ke depan. Membuat Kementerian Pendidikan dan Industri dan Riset itu sudah membuat rancangan seperti itu. Saya hanya mengatakan apa? Society 5.0 itu bukan sesuatu yang perkembangan baru dalam industri, tetapi adalah upaya memanusiawikan revolusi industri 4.0. Jadi bukan suatu perkembangan teknologi baru dalam arti yang linear dari 4.0 ke 4.5. Ya 5.0. Jadi lebih ini upaya untuk memanusiawikan teknologi. Dan bedanya di dalam 5.0 itu adalah yang menjadi pusat adalah manusia. Ya, masyarakat super cerdas itu adalah kemampuan menggunakan 4.0 hasil-hasil 4.0 untuk memanusiawikan perkembangan itu. Maka kalau Anda bisa melihat perbandingannya 4.0 dan 5.0 itu lebih pada bagaimana strategi memanusiawikan 4.0. Nah, apakah kita di perguruan tinggi kita dan Kementerian Pendidikan dan Teknologi bisa menghadapi perkembangan ini dan juga mempunyai strategi yang menyeluruh untuk menghadapinya. Ya, inilah yang saya ingin garis bawahi bahwa ini disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Riset Jerman dan Jepang. Bagaimana Indonesia mencoba mensikapinya secara Nah, ini adalah bagaimana saya akan mencoba melihat 6 penyebab disrupsi digital. Tadi sudah disebutkan Prof. Fatih Jalal. Saya tidak akan banyak menjelaskan ya, komunikasi awan, Internet of Things, ya. Bagaimana yang ilustrasi sederhana saja. Anda sudah di jantung sudah dipasangi suatu ada sensor di dalamnya. Ketika Anda akan kambuh, itu sudah ada sinyal yang datang dan tanpa waktu lama dalam waktu 10 menit sudah ada ambulans yang menjemput Anda. Jadi Internet of Things seperti itu. Atau yang digunakan para pakar sederhana saja. Kita masuk ke WC begitu keluar sudah ada orang menawari, Pak, ini obat asam urat, ini obat kolesterol, karena semua sudah termonitor itu. Internet of Things luar biasa. Dan nanti Anda bisa melihat kecerdasan buatan, macam pencetakan 3 dimensi, big data, smartphone. Lalu model platform, ini yang saya kira mengubah cara berpikir kita. Karena apa? Dia menciptakan nilai, mengikis peran penghalang, perantara yang menyebabkan distorsi harga, menekan inefisiensi, dan terutama yang nomor 3, mencipta akses ke aset yang nganggur, apa yang disebut idle capacity. Idle capacity sekarang juga yang memberi janji justru akan menciptakan lapangan pekerjaan. Seperti dikatakan oleh bahwa
Yang kita lupakan, yang kita bisa optimis, ada 2 miliar kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi. Itulah kesempatan untuk membuka peluang tersebut. Nah, pusat interaksinya sekarang itu adalah pengguna. Maka saya sering mengajak supaya pusat interaksi platform ini menjadi celah dalam pendidikan karakter. Mengapa? Karena yang menjadi pusat itu adalah yang dilayani, pengguna. Ya, ini yang nanti mau mengarahkan bahwa orang bukan lagi pusatnya pada diri sendiri, pada pihak lain. Meskipun dalam hal ini pihak lain itu adalah dalam rangka mencari keuntungan, tetapi cara kita berpikir bukan lagi pada diri kita, tapi cara kita berpikir adalah apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi yang menjawab dari apa yang mereka harapkan. Nah, ini suatu cara berpikir yang nanti dalam pendidikan karakter, meskipun ini adalah model PJJ, meskipun pendidikannya jarak jauh, meskipun ini melalui teknologi, tetapi menjadi peluang bagi pendidikan karakter. Maka kalau kita semua sudah tahu, penggunaan user experience design itu sekarang menjadi tidak bisa dihindarkan. Kalau orang bekerja di marketing, di humas, tidak tahu user experience design, saya kira akan out. Jadi semua lembaga, semua organisasi akan menggunakan aplikasi teknologi user experience design. Untuk apa? Untuk mampu mengetahui harapan-harapan pengguna dan feedback dari siapa yang kita layani. Maka nanti juga penting dipasang apa yang disebut user interface. Inilah yang nanti menjadi pusat perubahan karena orang akan berusaha mencari profil pengguna, konteks pengguna. Maka tugas UX designer ini yang nanti akan membantu suatu lembaga, termasuk lembaga pendidikan dan organisasi, bagaimana merancang pengalaman pengguna, bagaimana menjawab kebutuhan mereka, perilakunya, motivasinya. Dan juga sampai pada titik customization, bagaimana profil pengguna produk itu secara personal dijawab. Dan bagaimana kita membuat skenario, bukan hanya yang diinginkan, tetapi sampai pada skenario di mana orang ingin mengikutinya. Ya. Maka nanti informasi arsitekturnya, wireframe-nya, produk texting-nya itu menjadi penting dalam UX designer. Oleh karena itu, orientasi yang perubahan mendasar adalah apa? Pemimpin dan organisasi harus selalu melakukan perubahan, yaitu ke arah harapan dan kepuasan pengguna. Saya membayangkan bahkan nanti perguruan tinggi itu akan ada semacam laboratorium kalau open house pada orang tua menawarkan pendidikan di tempat kami berikan semacam ini. Sehingga orang bisa mengatakan saya akan menyekolahkan anak saya ke situ. Karena ada tawaran-tawaran model seperti itu. Lalu mendengarkan ide-ide baru, ya. Kalau Anda melihat misalnya Siemens itu bekerja sama dengan ISD. Siemens itu modelnya besar, ISD itu perusahaan kecil tetapi lincah, ya, yang menyatu dengan Stanford University. Atau juga IBM dengan Propeller Inhaler. Itu perusahaan kecil, tetapi mereka punya data yang akurat, yang banyak, yang mampu untuk menggerakkan suatu perusahaan besar. Jadi yang besar-besar pun sekarang menjadi peduli pada peduli pada yang kecil. Maka untuk digitalisasi tenaga IT menjadi sangat penting. Nah, pendidikan kita sampai sekarang itu kebanyakan menyiapkan tenaga untuk revolusi industri 3.0. Padahal yang penting sekarang itu bagaimana misalnya di sini data, informasi, pengetahuan menjadi utama. Perangkat produksinya bukan lagi pertama-tama mesin, tambang, alat pertanian, tetapi teknologi informasi. Dan ekonomi yang diandalkan adalah ekonomi data, informasi, pengetahuan, dan keahlian. Dan produknya teknologi informasi. Jadi kedepannya ini yang kita buka. Maka hard skill dan soft skill tadi sudah diberikan oleh Prof. Fasri Jalal. Ya, yang penting apa? Komputasi awan, kecerdasan buatan, analytical reasoning ini nanti menjadi penting. Ini termasuk nanti adalah bagaimana saya mengusulkan apa yang digunakan di Amerika, apa yang disebut liberal arts, itu supaya menjadi dasar dalam pendidikan di perguruan tinggi.
Lalu yang soft skill ini kreativitas, persuasi, kerjasama, kemampuan adaptasi, dan manajemen waktu. Kalau saya buat segitiga kompetensi, kedepannya yang sangat penting kalau kita membuat kurikulum ini. Mengapa kompetensi etika menjadi sangat utama? Karena teknologi ke depan itu basisnya trust. Transparansi, trust. Dan yang di situ kita akan melihat bagaimana yang kompetensi teknis, kompetensi yang kedua itu komunikasi, ini yang sering-sering oleh Bapak Mas Menteri dipakai istilahnya sering-sering harus mampu dalam psikologi. Saya lebih tekanannya pada masalah komunikasi, kemampuan ini. Dan etika menjadi sangat penting nanti lebih-lebih dengan teknologi apa yang disebut sebagai untuk menjamin trust dan apa itu yang disebut trust dan transparansi itu akan berkembang. Pentingnya bagaimana orang pada, maka tadi istilahnya Pak Fasri Jalal adalah kejujuran itu menjadi utama, sukses yang utama. Saya akan menambahkan seperti yang dikatakan oleh Angela Duckworth, kejujuran dan grit, atau istilah dia Angela Duckworth menggunakan istilah grit, yaitu the power of patience and perseverance. Nanti ini yang akan melahirkan apa yang disebut resiliensi, tapi juga ketekunan untuk mencapai tujuan. Itu yang utama. Itu memang dikatakan oleh Angela Duckworth. Angela Duckworth meneliti itu loh, yang mereka yang masuk di mana West Point, setiap tahun itu ada 14.000 yang masuk, yang melamar. Dari 14.000 administrasi dicek, hanya diterima 4.000 yang memenuhi syarat-syarat administrasi. Dari 4.000 dites fisik dan intelijen, lalu menjadi tinggal 1.200. Dari 1.200 4 tahun mengikuti pendidikan, yang berhasil hanya 950. Dari inilah yang mau diperiksa oleh Angela Duckworth. Apa faktor utama yang membuat mereka berhasil? Bukan IQ, bukan sukses dalam arti IPK dan sebagainya, tetapi adalah yang disebut grit, the power of patience and perseverance. Maka kalau bisa arah pendidikan karakter pun nanti arahnya adalah ke sana, ya, membangun grit itu. Lalu ini fokus perubahannya apa? Perubahan arah pendidikan harus menjawab 3 pertanyaan ini. Pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi macam apa diperlukan agar berhasil menghadapi disrupsi inovatif? Apa saja indikator yang bisa menunjukkannya? Dan pendidikan kepribadian semacam apa menjadi dasar kuat menjawab tantangan ketidakpastian di masa depan. Ya. Ini saya kira di buku saya sudah memberikan detail sampai indikator-indikatornya. Saya tidak usah menjelaskan ya bagaimana visi dan indikatornya di halaman 76 dan 77. Saya lewati saja. Ini keterampilan-keterampilan yang dituntut ke masa depan. Menyampaikan gagasan, karena nanti kerjasama menjadi sangat penting. Menciptakan kecerdasan kolektif itu menjadi sangat penting. Lalu penalaran analitis dan kritis, keterampilan bidang teknologi informasi, keterampilan komunikasi, keterampilan operasional yang menuntut coding proficiency, manajemen organisasi dan perencanaan. Ini yang ke depan dibutuhkan. Lalu ini adalah bagaimana perlu pemikiran analitis dan kritis. Berhadapan dengan big data. Data ada di mana-mana, tapi bagaimana kita bisa menggunakannya, bisa menganalisisnya, bisa menyimpan dan prosesnya. Ya, bagaimana akses ke data? Maka kalau sampai sekarang kita mengatakan kita belajar itu know how, know what dan know how, sekarang menjadi ilmu juga itu nowhere. Kemampuan menemukan di mana kita belajar, menemukan suatu informasi, itu sekarang menjadi ilmu tersendiri. Ya, jadi bukan lagi hanya know how dan know what, tetapi juga know where. Kemampuan bisa melacak, mencari informasi, mencari pengetahuan itu menjadi ilmu tersendiri. Maka pikiran kritis menjadi sangat penting. Ya. Inilah yang dituntut dalam pemikiran kritis, ya. Mampu mengevaluasi sumber daya baik data, fakta, fenomena, ya, temuan dan merepresentasikannya. Jadi berpikir kritis, menalar secara masuk akal, keabsahan tanpa kepentingan pribadi.
Maka gagasan dikatakan jelas bila gagasan mudah dipahami, dikomunikasikan, mampu menangkap maksud atau gagasan orang lain. Ya. Dan inilah yang mengapa saya mencoba untuk menggarisbawahi pentingnya liberal arts. Ini yang membuat orang menjadi pikirannya terbuka dan orang yang selalu mau menyesuaikan untuk belajar lagi. Saya kira tadi sudah disebut oleh Pak Fasri Jalal. Kemampuan untuk selalu mau belajar lagi itu lebih penting dan pikiran terbuka. Nah, itulah liberal arts itu dewasa ini bisa berupa sastra, filsafat, matematika. Kalau di Yale University yang mereka gunakan sebagai liberal arts itu kewarganegaraan, ilmu budaya, logika, etika, dan estetika. Mungkin ini tidak langsung berhubungan dengan masalah teknologi digital, tetapi ini yang membuka pikiran terbuka dan yang mempertajam apa yang disebut analytical reasoning yang dibutuhkan. Jadi jangan cepat-cepat terlalu langsung spesialisasi, ini harus menjadi dasar menurut saya supaya orang terbuka pikirannya, orang terlatih di dalam pemikiran kritis dan analytical reasoning. Inilah yang menurut saya liberal arts, pentingnya liberal arts. Ini orang yang belajar apapun lalu ditempatkan bukan di bidangnya, dia akan terbuka untuk belajar, mau belajar lagi. Maka yang disampaikan ini gagasan dan coding literasi menjadi sangat penting. Ya kalau di Australia itu tahun 2015 coding literasi sudah sampai pada kindergarten. Di Inggris 2014. Dan di Finlandia sudah. Bahkan di tetangga kita Vietnam ini sudah coding literasi itu sampai sekolah dasar. Nah, kita saya tidak tahu apakah kebijakan Kementerian Pendidikan juga mewajibkan coding literasi ini. Lalu ini bagaimana berpikir analytical reasoning mulai dengan ini. Ya, mampu berpikir metodis, sistematis, koheren. Ya. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu, bisa diperdalami sendiri. Berpikir sistematis, metodis, koheren itu dibiasakan melatih apa? Mengajukan pertanyaan yang tajam, mengevaluasi informasi, mencari bukti, membandingkan, memperhitungkan situasi atau konteks, dan memberikan suatu kreativitas baru, usulan baru, atau alternatif. Mengapa saya menggarisbawahi pentingnya kreativitas dan inovasi? Bapak Ibu, ini saya pinjam dari punyanya Florida. Bapak Ibu melihat yang di bawah dulu. Yang hijau ini adalah sektor pertanian. Makin lama menghilang. Ya, di Amerika sendiri itu abad 19 masih banyak dan pada abad ini sekarang hanya 2% yang bekerja di petani. Yang merah itu adalah kelas pekerja yang sekarang paling banyak di Indonesia. Ini juga mulai mengalami penurunan. Yang biru itu adalah model pelayanan, service, itu yang biru. Juga masih sangat dibutuhkan, tetapi kalah bersaing dengan yang warnanya coklat ini. Yang ini adalah karya kreativitas. Kalau dilihat di atas, bagaimana yang biru ini naik tetapi mulai turun, tetapi yang coklat, yang kreativitas dan inovasi akan menaik terus. Inilah konsekuensi, nanti memberi konsekuensi pada pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi harus banyak menekankan kreativitas. Maka tadi sudah dijelaskan oleh Profesor Fasli Jalal, taksonomi Bloom itu menjadi penting. Kalau kita hanya mengajar nomor 1, 2, 3, mengingat, mengetahui, menerapkan, itu bisa diganti oleh komputer. Ya. Tadi juga sekaligus menjawab pertanyaan yang bahwa dosen nanti apakah akan tersingkir oleh komputer. Yang hanya levelnya mengajarkan 1, 2, 3 akan tersingkir. Maka arahnya adalah pada level 4, 5, 6. Ya, higher order thinking. Ya, memilah yang relevan, mengorganisir, menentukan perspektif, menguji, memverifikasi, ya. Dan saya kira yang sering tidak kita sadari kalau level 4, 5, 6 itu membuat orang secara sosial politik orang menjadi tidak fanatik juga. Karena dibiasakan untuk berpikir memberi alternatif, mempertanyakan yang sudah dianggap benar, memberi pembanding, memberikan suatu ide baru.
Maka kalau orang hanya dicekoi yang level 1, 2, 3, maka ya maaf ya, berkembang radikalisme salah satunya karena itu. Maka kalau kita tidak mau tersingkir, kita harus melatih ke 4, 5, 6. Nanti akan saya tunjukkan beberapa latihan untuk 4, 5, 6 itu. Ini saya hanya membandingkan antara 4.0 dan 5.0. Anda lihat yang sebelah kiri, yang hijau, antara ruang fisik dan ruang siber. Di situ Anda masih bisa melihat proses dari fenomena untuk menjadi data, dari data menjadi informasi, dari informasi menjadi pengetahuan, masih ada campur tangan manusia. Masih perlu bahwa pengolahan elaborasi oleh manusia. Tapi Anda lihat di sebelah kanan, 5.0, ruang siber dan ruang fisik itu sudah ada konvergensi. Artinya apa? Artinya dari data informasi pengetahuan bahkan sudah menggunakan artificial intelligence. Bagi pendidikan itu artinya apa? Kita kembali lagi ke taksonomi Bloom yang di atas tadi, ya. Artinya bahkan yang level 4 ini, di masyarakat 5.0, society 5.0, level 4 ini bahkan sudah bisa dengan artificial intelligence. Nah itu yang kalau kita menggambarkan, kalau kita tidak menyesuaikan ke depannya, maka kita akan ketinggalan. Ini yang saya hanya membandingkan itu. Maka salah satu perubahan mindset yang paling penting adalah mindset pendidik, dosen, guru itu harus berubah. Ya, tidak bisa lagi modelnya menjadi pusat kita itu. Tetapi guru, dosen adalah menjadi perancang pemberdayaan pembelajaran. Mempersiapkan pembelajaran untuk mencapai tujuan dengan pilihan strategi yang tertentu. Ya. Bagaimana memecah masalah, merancang proyek pembelajaran, menghadapi kasus-kasus konkret melalui pengamatan, melalui live-in, melalui insertion, melalui simulasi. Ini menjadi peran seperti itu yang nanti yang tidak akan digantikan oleh komputer. Lalu juga menjadi narasumber terbatas, bukan lagi yang tahu segala-galanya. Tetapi narasumber terbatas itu hanya menempatkan pengetahuan dalam konteksnya, melontarkan problematik, memacu pemahaman enigma misalnya. Jadi itu narasumber terbatas. Lalu juga nanti akan menjadi manajer ekosistem pemecahan masalah. Ya. Jadi pendidik harus mencoba mampu mengorganisir ruang waktu, urutan pembelajaran, memfasilitasi proses pembelajaran berjalan lancar, ya. Lalu juga memperhatikan masing-masing sehingga mendorong mereka mempunyai pendapat yang berbeda, pendapat alternatif, kreativitas. Lalu sekedar menjadi mentor, guide, fasilitator, ya, untuk memastikan bahwa penggunaan waktu, fasilitas, dan masalah pemecahan masalah yang kreatif, dan mendorong untuk mahasiswa untuk berpikir mandiri. Jadi jangan puas kalau mereka bisa mengulangi apa yang kita ajar, tapi bagaimana mereka mempunyai pendapat berbeda dengan kita. Ya, nanti juga sumber daya motivasi tentu saja, dan pembelajaran menjadi pemantik kreativitas. Ya, belajar pengetahuan dengan mengerjakan proyek, membagikan penerapan isi pengetahuannya, keterampilannya, bahkan diminta melalui suatu produk misalnya. Ya, jadi itu nanti akan menjadi sangat penting. Inilah yang bagi saya yang paling langkah pertama adalah perubahan mindset pendidik itu yang utama. Kita bukan lagi pusatnya. Saya dalam buku saya menggunakan istilah gini. Dosen-dosen marilah kita berani kalah secara anggun. Maksud saya kalah secara anggun apa? Saya itu mengajar di S2, S3 di Komunikasi UI. Saya mengajar teori tentang Jeong Baudrillard di realitas, itu bisa digunakan untuk menjelaskan mekanisme iklan. Waktu saya ngajar, saya lupa tidak membawa contoh. Maka saya menyerahkan pada mahasiswa, silahkan saya beri waktu 1/4 jam, coba mencari contoh mekanisme iklan yang saya ajarkan dari Jeong Baudrillard ini,
berilah contoh. Dalam waktu 10 menit sudah ada yang menyampaikan, bagus. Lalu saya katakan, boleh enggak saya gunakan untuk mengajar? Jadi marilah kita membangun suatu mental, suatu mindset bahwa mahasiswa kita itu kreatif. Mahasiswa kita itu kalau diberi kesempatan itu bisa mempunyai ide-ide yang bagus. Sehingga kita menjadi fasilitator sungguh-sungguh dan tidak menghambat mereka untuk berbeda pendapat gitu loh. Kalau bisa. Ini perubahan mindset pendidik. Lalu yang berikutnya, Anda bisa melihat bagaimana perubahan model era disrupsi dan yang model klasik. Bentuk kegiatannya berpusat pada pembelajar. Komunikasi pedagoginya, pertukaran interaktif. Banyak diarahkan ke keterampilan dan penerapan. Fokus pembelajarannya banyak mengajukan pertanyaan dan masalah. Kerangka dasarnya praktek. Banyak membuat proyek. Jadi dosen-dosen ke depan, kemampuan membuat proyek-proyek yang harus dipecahkan, latihan, simulasi itu menjadi sangat penting. Penggunaan waktu atas dasar permintaan, kebutuhan. Jadi kalau ketemu dalam rangka memecahkan masalah, bukan lagi hanya mengulangi tadi dikatakan oleh Prof. Fasri Jalal, bukan lagi hanya mengulangi apa yang sudah dibaca, bisa dibaca itu loh. Jadi pemecahan masalah. Ada tekanan kerjasama, ya, penyampaian materi menggunakan jaringan, evaluasi formatif menjadi sangat penting. Karena apa? Tidak menunggu yang model yang terakhir, ya, di sini. Karena dengan formatif bisa dengan portofolio juga dalam formatif ini, sehingga bisa diikuti perkembangannya, dan kalau ada kekeliruan bisa dikoreksi, dan juga bagi dosen sendiri bisa introspeksi, evaluasi diri, mengapa tidak sampai. Ya, jadi itu menjadi sangat penting. Evaluasi bukan hanya sumatif, evaluasinya hanya akhir. Ya. Ini juga sarannya bagaimana model inovasi disruptif, beban tanggung jawab lebih ke peserta didik, bukan dosen. Isi materi just in time belajar. Apa ini maksudnya just in time? Saya ambil saja salah satu contoh, kalau yang dulu belajar di filsafat, janganlah mulai sekarang itu ngajar filsafat dari zaman Yunani kuno. Tapi carilah apa yang sekarang mampu menjawab masalah-masalah sekarang. Bahwa akhirnya kita akan berkata, untuk tahu ini kita harus perlu mata kuliah ini. Ya, tapi berikan itu dulu, baru kemudian Anda memberikan ini loh. Untuk bisa memahami dan memecahkan masalah ini, Anda perlu tahu ini. Jadi just in time, jangan just in case. Kuliah-kuliah kita itu banyak just in case. Oh, diajar ini siapa tahu nanti berguna untuk, tidak. Harus dievaluasi, menjawab tidak suatu masalah. Itu just in time. Dan yang penting kegagalan itu berguna. Proses membiarkan peserta didik gagal di zona yang aman. Artinya biarkan gagal, cepat baik. Cepat gagal lebih baik. Karena apa? Gagalnya dengan risiko rendah, jangan gagal dengan risiko tinggi. Jadi itu menjadi, kita jangan takut lagi gagal, dan orientasinya ke depan, bukan ke belakang, dan menantang sistem keyakinan. Ya, di sinilah berbeda pendapat, mempertanyakan apa yang sudah dianggap benar itu menjadi sesuatu yang biasa. Itu yang perlu kita lihat ke depannya. Maka ini yang saya tadi jelaskan, just in time itu apa, ya, supaya orang bisa membantu mengambil keputusan. Informasi lengkap. Jadi keberhasilan mentalitas just in time, ya, untuk belajar pengetahuan baru, untuk memecahkan masalah baru, penuh passion. Ini yang menghadirkan passion itu karena itu. Ya. Jadi belajar just in time juga meningkatkan motivasi pembelajaran. Jadi contoh-contohnya juga harus aktual. Kasus-kasusnya kalau bisa juga aktual supaya menantang. Nah, ini salah satu mengapa kita harus berubah orientasi pendidikan, karena kriteria evaluasi kerjanya seperti ini, ya. Kualitas kerja menyeluruh, apakah kualitas pekerjaan proyeknya tinggi, ya? Apakah bisa menunjukkan keterampilan kompetensi pada tingkat tinggi? Apakah bisa memecahkan masalah secara efektif? Apakah bisa sampai pada masalah kreatif? Apakah proyek komunikasi internal
dan eksternal pekerja efisien, berarti komunikasi, kerjasama tim, keluasan dalam penyelesaian diri, inisiatif, ya. Dan juga kalau Anda bisa melihat ini, ya, lalu juga keluasan dalam penyelesaian diri, inisiatif orientasi diri, ada enggak? Keterampilan sosial budaya, apakah menunjukkan kemampuan dalam keterampilan sosial budaya? Ya. Lalu juga kalau kita melihat tadi hubungannya dengan grade, resiliensi, dan juga dimensi etika. Apakah keputusan dapat merugikan orang lain? Dipikirkan ini. Resiliensi, bagaimana bisa belajar dari kegagalan dan cerdas dalam mengambil keputusan dengan risiko rendah. Ini menjadi sangat evaluasi-evaluasi seperti ini yang nanti akan mengubah cara kita belajar. Dan juga evaluasi kerjasama tim, ya. Ini arahnya semua positif. Semua anggota tim kerja saling mendukung ketika menghadapi kesulitan. Ketika situasi di tempat kerja di suatu kerja itu menekan, mendapat bantuan karena komunikasi baik. Konflik jarang muncul. Konflik diselesaikan secara konstruktif. Saya merasa tim akan membicarakan kelemahan, tidak akan membicarakan kelemahan saya. Bila saya mengambil keputusan berisiko demi organisasi atau perusahaan, pimpinan akan melindungi. Anggota-anggota saling mengajarkan pengetahuan baru. Ada koordinasi yang efektif. Ini semua arahnya pada apa? Arahnya adalah kemampuan komunikasi kerjasama, dan terutama apa? Arahnya untuk menciptakan yang namanya kecerdasan kolektif. Karena inovasi, dasar inovasi adalah kolaborasi sekarang. Lihat saja GitHub itu, di di situs GitHub. Bagaimana orang selalu menyumbang supaya ada pemecahan-pemecahan baru kalau membuat sesuatu. Semua adalah, sekarang inovasi adalah kolaborasi. Ini pentingnya mengapa evaluasi ini juga harus menjadi orientasi dalam membuat. Saya langsung masuk kepada 3 bentuk pembelajaran orientasinya pemecahan masalah. Saya tawarkan ada 3, yaitu 5 langkah pemecahan masalah secara ilmiah, logika abduksi, dan design thinking. Saya kira semua sudah tahu design thinking dan sebagainya. Jadi kalau bisa setiap mata kuliah diarahkan dengan sampai pada titik bukan hanya mengulangi dan menerapkan, tetapi sampai pada 5 langkah pemecahan masalah. Mata kuliah apapun. Ya. Bagaimana mengungkap masalah-masalah yang masih dalam situasi tidak pasti, bagaimana merumuskan masalah secara lebih spesifik, bagaimana mengusulkan kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah, bagaimana memberi penalaran evaluasi, dan memperhitungkan konsekuensi dari hipotesa masalah itu. Kemudian menerapkan, menguji, dan membuat prototipe. Harus selalu arahnya sampai ke sana. Ya. Nah, ini contohnya konkret, tapi saya tidak usah jelaskan di sini, mengambil banyak waktu, ya. Tapi Anda bisa menemukan di buku saya, dan ini juga nanti akan saya berikan ke panitia, bagaimana contoh konkretnya untuk 5 langkah itu. Ya. Nah, yang penting ini, yang sangat mengubah cara berpikir kita. Kalau logika deduksi, induksi, itu sudah biasa. Kita sudah biasa. Ya, kalau deduksi itu selalu premis mayor, premis minor, kesimpulan. Ya, semua masker produk perusahaan higienis memenuhi standar perlindungan kesehatan. Masker ini dibeli perusahaan farmasi higienis, kesimpulannya jadi masker ini memenuhi standar kesehatan. Kesimpulannya 1. Induksi juga dari kasus-kasus lalu bisa digeneralisir. Ya. Dari kasus-kasus digeneralisir. Ini biasa, 2 ini biasa dalam ilmu. Yang jarang kita pelajari adalah yang ketiga, yang disebut logika abduksi. Mengapa ini mendorong kreativitas dan inovasi? Karena cara kerjanya. Jadi pengamatan umum, semua masker produk perusahaan farmasi higienis memenuhi standar perlindungan kesehatan.
Saya membeli masker di sebuah apotek, ternyata setelah diuji memenuhi standar perlindungan kesehatan. Hasilnya hipotetis, tidak hanya satu, hasilnya mungkin banyak. Kemungkinan besar masker itu saya beli dari produk farmasi higienis, tapi ada kemungkinan lain juga. Ada produk lain juga yang lebih baik. Saya sendiri buat bisa yang higienis. Jadi pemecahan masalahnya itu banyak. Memberikan kreativitas. Inilah yang saya katakan model penalaran abduksi. Seharusnya selain deduksi dan induksi, kita harus banyak juga melatih semua bentuk penalaran abduksi. Karena di situ dimungkinkan mahasiswa mempunyai pemecahan yang berbeda dengan dosen. Dan berani mengambil suatu risiko untuk memberikan pemecahan yang berbeda. Dan berani mengungkapkan kreativitasnya. Ya, contoh yang lain abduksi ini supaya kita bisa melihat bahwa ini memungkinkan semua membuka banyak hal. Ya, logika abduksi ini. Misalnya, semua bola tenis yang ada di tas ini berwarna putih. Bola tenis yang ada di atas meja berwarna putih. Hasilnya hipotetis, bisa dari tas itu, bisa dari tempat lain. Atau bisa saja baru dibeli dari toko. Orang yang selalu memakai masker, rajin cuci tangan dengan sabun, olahraga, tidak tertular COVID-19. Kasus ada orang yang selalu memakai masker, rajin cuci tangan, rajin olahraga, tetap tertular. Maka hasilnya hipotetis bisa maskernya tidak memenuhi standar, bisa virus masuk lewat makanan, bisa orang itu lama di ruang yang sama dengan penderita. Jadi inilah yang kami maksudkan bagaimana supaya mata kuliah kita dirancang supaya memungkinkan untuk memecahkan masalah dengan banyak kemungkinan kreativitasnya. Logika abduksi ini menjadi sangat penting. Lalu yang ketiga yaitu design thinking. Bagaimana, saya kira ini orang-orang arsitektur, orang trisakti, orang teknik juga sudah banyak yang belajar apa saja yang harus ada, menggunakan sarana nonverbal, mengombinasikan logika intuisi, penalaran sistematis, menerapkan model penalaran yang produktif. Maka dalam design thinking ini mengandaikan tekanannya pada logika abduktif juga. Ya, ini strategi yang menjadi penting. Jadi langkahnya ini, pertama, empati. Mengapa empati menjadi penting? Kalau kita punya empati, itu mendorong komitmen kita untuk mau memecahkan masalah. Untuk sungguh-sungguh sampai bisa memecahkan masalah. Itulah pentingnya empati. Lalu mengumpulkan informasi, analisis, definisinya, menciptakan gagasan baru. Jadi kalau menciptakan gagasan baru itu nanti juga rumusan masalahnya juga harus berbeda. Kalau kita lewat di Jalan Sudirman, kita mengatakan gimana ya supaya gedung-gedung itu, di antara gedung-gedung itu ada penghijauan. Pertanyaannya salah, karena pertanyaannya tidak membuka perspektif baru. Pertanyaan harus mengatakan bagaimana menanam di gedung-gedung itu, bagaimana menanam pohon di gedung-gedung itu, bagaimana menghijaukan di gedung-gedung itu. Jadi bahkan dalam nomor 3 ini menciptakan gagasan baru harus berani keluar dari out of the box itu loh. Ya, Bapak Ibu pernah mendengar cerita itu kalau misalnya kita masuk ya, saya bawa mobil, belakang sudah penuh, samping saya hanya ada satu tempat duduk, ngelewati halte, di situ ada 3 orang, saya kenal semua, seorang ibu lansia yang kesakitan mau ke rumah sakit, sahabat saya yang pernah menyelamatkan saya, membawa ke rumah sakit dengan mobilnya sehingga saya bisa terselamatkan tidak kena serangan jantung. Dan yang ketiga cewek cantik yang saya naksir dan baru pertama kali orang tua setuju. Dari 3 itu mana yang akan saya bawa? Karena kursinya tinggal 1 tempat duduknya. Kalau saya membawa ibu lansia, teman saya akan mengatakan, dia nggak tahu balas budi. Kalau saya membawa teman saya, orang akan bilang orang tidak pernah punya empati pada orang lansia yang kesakitan. Dan cewek yang saya taksir akan bilang, oh dia nggak naksir saya sungguh-sungguh. Nah,
Kalau kita mengikuti problem solving yang biasa, kita akan didikte oleh konteks harus menjawab memilih dari 3 orang itu. Maka kalau kita berpikir out of the box, itu caranya gimana? Kunci mobil saya berikan teman saya, supaya dia bawa mobil, mengantar ibu lansia ke rumah sakit, saya nunggu bis bersama cewek itu. Jadi, berpikir out of the box itu yang penting di dalam design thinking. Bagaimana supaya keluar dari konteks, keluar dari determinasi sesaat itu. Ini langkah-langkahnya, unsur variabelnya apa saja ya. Jadi saya mungkin tidak akan menjelaskan satu persatu. Misalnya mengenai informasi itu variabelnya apa saja. Tidak harus bahwa semua menjawab variabel di situ. Lalu juga analisis definisi itu apa saja variabelnya. Jadi semua di sini Anda bisa melihatnya, ya. Jadi ini variabel-variabelnya di sebelah kanan, semua ada di buku saya, Anda bisa melihat sendiri untuk detail-detailnya. Lalu ini saya memberi contoh design thinking, nanti saya bagi bagaimana memecahkan suatu masalah dengan contoh-contoh model pemecahan masalahnya, saya berikan juga, ya. Saya lewati saja. Jadi penting ini bagaimana problem pemecahan masalah dan sebagainya. Saya lewati saja bagaimana design thinking membuat prototype sampai bisa prototype dan pengujian, itu menjadi sangat penting. Nah, yang penting juga keterampilan komunikasi, kemampuan untuk bisa menjawab kerjasama dan bisa menyampaikan gagasan. Komunikasi kita harus melihatnya jangan hanya menyampaikan pesan. Komunikasi juga adalah kemampuan untuk mendengarkan. Mendengarkan apa yang diharapkan pihak lain. Itu juga bentuk komunikasi. Karena dalam kerjasama, dalam menciptakan apa yang disebut sebagai kecerdasan kolektif, ini menjadi sangat penting. Kerjasama ini. Ya, ada seorang ibu ulang tahun yang ke-40, biasanya tidak menemani suaminya sarapan, karena ulang tahun menemani suaminya sarapan. Lalu bilang cerita ke suaminya, "Pak, tadi malam saya mimpi aneh." "Aneh apa?" "Saya itu sampai ada orang datang membawa kalung Tiffany, Pak." "Apa ya Pak artinya?" Lalu suaminya bilang, "Oh, kamu akan tahu kalau nanti sudah pulang dari kerja." Merasa suaminya nangkap apa yang dia maksud, ibu ini senang sekali. Sepanjang hari kerja nyanyi-nyanyi terus, nggak pernah bersiul-bersiul. Sore jam 5 biasanya suami sudah sampai rumah, tapi ini belum. Wah, istrinya senang sekali. Wah, ini mesti mampir ke mall atau ke butik dulu. Benar, sampai rumah jam 6. Dari jauh dilihat bawa bungkusan. Wah, dijemput di depan rumah. Dipeluk, dicium pakai bahasa Inggris lagi. "My honey." Lalu oleh suaminya bungkusannya diberikan, "Nih, kami akan tahu apa arti mimpimu." Senang sekali, nyanyi-nyanyi, dibuka bungkusan itu. Isinya apa ternyata? Ternyata isinya buku, judulnya Cara Menafsirkan Mimpi. Nah, saya tanya, salah tidak Bapak ini? Bapak ini tidak salah. Dia menangkap apa yang dikatakan istrinya. Tapi bukan komunikasi. Karena tidak menangkap apa yang diharapkan istrinya. Jadi komunikasi efektif adalah kemampuan juga menangkap apa yang diharapkan lawan bicaranya. Saya kira itu. Ya, ini menjadi penting. Lalu ini bagaimana tuntutan untuk pemimpin, ya, saya lewati saja. Organisasi ke depan bukan lagi hierarkis, sentralistis, kalah. Harus bentuknya adalah seperti jala ikan, ya. Pinggiran menjadi penting. Itu yang terjadi dengan IBM dan Siemens, mengapa mereka kreatif. Seperti Amazon, itu juga. Jadi pinggiran menjadi penting. Sewaktu-waktu yang di pinggiran bisa menjadi pimpinan. Ya. Kalau seperti jala, kalau diangkat, di situ menjadi penting. Ya. Jadi materi metode pembelajarannya ini semua, ya, saya bisa satu persatu Anda bisa membaca sendiri yang lebih lengkap di buku saya, ya, apa saja yang dibutuhkan untuk melatih kerjasama, seperti apa saja latihan-latihannya, ya.
Kemudian ini untuk menempatkan pembelajar bagaimana motivasi belajar generasi sekarang itu seperti apa. Mereka semua orientasinya ke internet, ya. Konsultasinya Google, Siri, Alexa, Cortana, ya. Cekatan berselancar dunia maya, terampil membangun jejaring internet. Harus diperhatikan. Lalu suka kepada yang ke visual dan multitasking. Orang generasi ini senang semua yang berwarna, yang bergambar, yang bergerak gitu ya. Dan cara membacanya bukan seperti generasi kita. Generasi pendidik ini membacanya dengan pola Z. Anak-anak sekarang itu pola membacanya F karena biasa scrolling gitu loh. Polanya F. Maka lebih senang gambar, warna, lebih menyenangkan. Tidak suka teks. Dan suka mengerjakan sesuatu bersamaan. Dan yang penting mereka senang umpan balik segera. Ya, suruh membuat pekerjaan kalau nggak diperiksa, nggak diteliti, nggak diberi feedback, ya apa gunanya? Ya. Dan belajar just in time dan selalu mengamati objek yang relevan. Ini motivasi pembelajar yang baru. Ya. Lalu ini tadi saya sudah jelaskan just in time, ya, bagaimana asesor evaluasinya ini seperti tadi sudah saya tawarkan, formatif lebih bagus. Memang perlu sekali-sekali sumatif, tapi yang formatif dengan lebih-lebih dilengkapi dengan portofolio itu menarik. Ya, bisa portofolionya melalui internet juga bagus ya, dengan Instagram dan yang lainnya itu. Evaluasi yang mencapai tujuannya harus ini, membantu perkembangan pembelajar menjadi lebih kreatif, inovatif. Memungkinkan untuk mengetahui konsekuensi dampaknya, bisa memberi penjelasan proses hasil pembelajaran, melibatkan penilaian diri pembelajar, dan pencapaian-capaian mereka. Menjadi bagian integral kegiatan kelompok, bukan hanya penguasaan pengetahuan, tetapi juga bekerja sama dengan yang lain, menyesuaikan diri dengan kelompok, memerlukan tugas bermakna, ya, dan meliputi lingkup informasi, keterampilan, dan fokus pemahaman, bukan hanya sempit materi. Lalu karakter-karakter yang dibentuk. Saya kira dari saya tidak perlu banyak bagaimana pendidikan karakter yang saya tawarkan, ya, model-modelnya, learning by doing, ya, displaying karakter, demanding karakter, ya, itu menjadi sangat penting supaya bisa empati juga tumbuh, ya. Maka saya juga mengusulkan misalnya ini. Lalu ini beberapa nanti pertanyaan kalau untuk pekerjaan kalau akan ada diskusi. Ini yang pertama, ada 4, dan ini pertanyaan yang kedua. Apakah kita sudah membuat latihan-latihan menggunakan logika abduktif, masalah-masalah menggunakan 5 langkah pemecahan masalah, latihan-latihan dalam design thinking, dan sikap atau kecenderungan mental belajar macam apa ingin Anda bidik sebagai outcome. Jadi langsung praktek Anda pada masalah-masalah ini. Sekian Prof. Asril, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Prof. Terima kasih Pak Harmoko, bahannya kalau awal kita diberikan kunci oleh Prof. Asli, sekarang diberikan handle-nya, mukanya sudah gitu. Sekarang kita mau masuk nih. Nah, ini yang paling penting, mau masuknya kita operasionalkannya. Sangat bagus, sangat banyak, dan sangat detail konsep-konsep yang bisa kita manfaatkan atau kita gunakan. Jadi artinya pintu sudah bisa kita buka dan kita masuk. Nah, ini bagiannya untuk kita laksanakan. Baiklah, saya kira rekan Bagas sudah siap ambil over? Halo Bapak. Nah, ya, jadi tolong diskusinya dipandu karena saya tidak bisa baca chattingnya. Saya tidak bisa baca chattingnya sama rekan Cynthia. Tolong dipandu sampai diskusinya. Oke, karena ada bermasalah di laptop saya nggak bisa baca chattingnya. Siap, baik Prof. Oke, terima kasih rekan Bagas. Lanjutkan. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Azril dan tadi ada Dr. Yatmoko yang telah menyampaikan materinya mengenai jalan baru kepemimpinan dan pendidikan, ya Cynthia ya. Betul sekali. Dan juga sebelum kita berdiskusi bersama Profesor bersama Dr. Haryamoko, kita juga masih akan memberikan pertanyaan tadi kepada Prof. Fasli ya, bagi saya yang masih hadir di sini karena tadi mohon maaf Prof.
Asli kita terputus, saya dan Bagas terputus Oke, sedikit. kita izin dulu ya sama Dokter Jeharjat. Kok kita izin sebentar ya Prof ya untuk melanjutkan Ya, diskusi. silakan. Ada beberapa pertanyaan tadi ya, Bagas Siap, ya. siap. Oke, Silakan Cynthia, kita mulai. kita mulai pertanyaan untuk Prof. Fahri Jalal. Tadi kita sudah sedikit mencatat pertanyaan dari para audiens. Prof, kita izin sampaikan ini sebelum kita masuk diskusi bersama Dr. Harjat Moko juga. Silakan Cynthia. Baik, saya izin membacakan pertanyaannya. Salah satu tantangan pendidikan adalah personalisasi bagi tiap mahasiswa atau pembelajar. Karena tiap mahasiswa punya cara belajar dan tingkat pacu yang tidak sama. Bagaimana membuat kurikulum yang tidak one fits for all, tetapi benar-benar cocok untuk tiap pelajar. Begitu, Prof. Apakah sudah jelas atau saya perlu bacakan Ya, ulang? cukup jelas ya. Ya, memang ini kan cita-cita ya, bahwa walaupun di ruang kelas kita itu ada 50 atau 30 atau 70 mahasiswa, tapi sebetulnya masing-masing kan membawa latar belakang mereka sendiri, pengalaman yang berbeda, interest yang berbeda, kecepatan belajar yang berbeda, minat pintu masuknya dengan kecerdasan jamak yang berbeda-beda. Nah, biasanya dosen-dosen yang canggih, dia dari awal dia sudah mencoba untuk mengenal satu demi satu. Ya memang tidak sekaligus, tapi yang menonjol-menonjol cepat dikenal, yang lambat-lambat akan segera diketahui, yang biasa-biasa itu diberikan pendampingan biasalah. Tapi yang dua kategori ini, terutama yang lambat atau yang sangat cepat, nah itu biasanya terpaksa kita lebih memastikan individual learning-nya. Karena kepada mereka yang terlambat, jangan sampai mereka makin jauh tertinggal. Dan ini memang punya konsekuensi waktu kita, perhatian kita, mendalami ekosistem di mana mereka belajar di rumah maupun di kampus gitu ya. Kemudian yang tadi, anak-anak yang punya kelebihan-kelebihan supaya tidak bosan dia, dan malah dia bisa juga energinya membantu teman-teman yang lain, maka mereka ini juga perlu dikenal dan diserap energi positifnya dan kemampuan dia untuk membantu yang lain. Sementara yang mayoritas tadi itu kira-kira hampir sama lah katanya, tidak perlu secara individual benar. Jadi itu secara umum saya sampaikan, karena waktu dosen kan terbatas juga ya, dan waktu mahasiswa juga punya keterbatasan. Pintu masuk belajar yang berbeda, punya kecepatan yang berbeda, punya minat, bakat, potensi yang berbeda. Makin bisa kita mempersonalize learning kepada mereka, makin sukses kita untuk melihat setiap anak pasti bisa berhasil sesuai yang bakat, minat, dan potensinya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Prof. Fahri Jalal. Terima kasih banyak atas jawabannya. Ada satu lagi pertanyaan terakhir ya, Bagas? Boleh. Sebelum kita masuk ke diskusi bersama Pak Harjat Moko, mungkin kalian rekan-rekan juga mempersiapkan apa yang ingin disampaikan juga di sesi yang kedua tadi. Oke. Kita masih di sesi pertama untuk yang Prof. Fahri. Ada satu pertanyaan lagi ya Prof, izin ya Prof. Ya, silakan Bagas, silakan Cynthia. Supaya pendidikan di masa depan tidak berubah menjadi mimpi buruk, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dan mohon pencerahannya. Bagaimana substitusi aset yang ada, berupa lab dan ruang kuliah yang sudah dimiliki, dengan perubahan metode belajar sekarang melalui daring agar aset tidak jadi liabilities. Kemudian bagaimana kita menggantikan tradisi akademik dan aktivitas mahasiswa dengan gegap gempita di lab OR dan di lapangan dan panggung seni budaya, serta panel diskusi menjadi kegemparan dan keramaian di dunia maya. Terima kasih, Prof. Ya, ini memang tantangan bagi dosen ya, bagi kita ya, bahwa tadi Dr. Harjat Moko menjelaskan benar bagaimana ciri-ciri pembelajaran baru atau milenial ini ya. Dia suka multitasking, dia lebih suka visual, dia mau bekerja berkelompok, ya kan? Dia tidak suka membaca yang lama-lama, dia mau ada connectedness gitu ya, jadi keterkaitan dengan co-creation. Jadi apakah di labor, apakah di ruang kuliah, apakah di kontak-kontak personal kita dengan mahasiswa, tentu kita mulai memaksimalkan kalau memang labor juga bisa membangun critical thinking, kreativitas, membangun
project based. Jadi dengan alat labor mereka membangun kegiatan-kegiatan yang menjawab masalah, ada problem based learning atau menghasilkan suatu jawaban atau project based learning, labor akan makin canggih, makin diperlukan. Cuman sekarang dia lebih menuju kepada problem yang diselesaikan, produk yang dihasilkan, dan bagaimana labor itu membuat kerjasama terjadi. Kemudian juga mereka mempunyai berbagai kombinasi-kombinasi antara teori dengan praktek. Jadi saya tidak melihat bahwa labor otomatis akan hilang. Cuman labor mungkin perlu dipercanggih dengan labor kering ya. Ada virtual library, ada labor yang bisa diakses dari rumah dan karena tidak basah gitu ya. Nah, jadi kalau labor-labor tadi bisa sambil dia di bis dia bisa mengakses, sambil dia di rumah, sambil dia di pantai, walaupun ini kontennya konten labor, tapi dia bisa menjawab. Nah, kalau itu akan membuat labor lebih hidup. Tapi tentu pada akhirnya tidak semua bisa diapakan itu ya, di artificialkan itu ya. Semua ada juga komponen-komponen yang memerlukan direct contact antara instruktur dengan mahasiswa, dan saya kira cara kita adalah menjaga bagaimana quality time dari kontak manusia ini kita maksimalkan. Sementara yang lain berikan peluang agar. Terima kasih Prof. Baik. Dan semoga tadi sudah cukup menjawab pertanyaan dari para audiens kita hari ini. Nah, kita undang kembali ya Cynthia ya, Bapak Dr. J. Haryatmoko. Mohon izin Bapak kita kembali masuk ke sesi diskusi bersama para audiens kita hari ini ya. Silakan Dr. Haryatmoko. Silakan Cynthia. Baik. Mohon bertanya, perkenalkan kami Fahrul Habibi dari STP Trisakti. 1. Menurut pendapat kami, perubahan pendidikan dengan sistem daring tidak diiringi dengan sarana dan prasarana yang mendukung. Contohnya pada saat mengajar menggunakan Zoom atau yang lainnya, sering putus lemot atau sinyalnya hilang. Mungkin seperti yang tadi terjadi ya Bagas ya. Bagaimana menyikapi hal ini? Apakah ada cara yang lain dalam proses pembelajaran ini? Dengan perkembangan teknologi informasi, menurut Profesor dan Bapak Dr. Haryatmoko, bagaimana bentuk pembelajaran yang dilakukan khususnya materi praktek agar capaian pembelajarannya tercapai? Berarti kaitannya dengan sinyal tadi ya. Betul. Betul sih, karena memang itu kendala yang sering terjadi. Iya, sebenarnya itu menjadi sebuah seni juga ya Cynthia dalam perkembangan teknologi ini ya, Bapak ya. Baik, kita serahkan langsung ke Bapak, silakan Pak. Terima kasih. Mungkin salah satu cara yang untuk memecahkan masalah itu gunakan juga yang disebut flip classroom. Flip classroom itu berarti nanti lalu yang penting pertemuan itu lebih untuk mendiskusikan, memecahkan masalah. Sedangkan materi-materi sudah dikirim lebih dulu. Sudah dipelajari, didiskusikan oleh kelompok. Lalu ketika ada memerlukan dalam memecahkan masalah, baru bisa daring ketemu. Jadi tidak harus setiap mata kuliah daring. Jadi lebih banyak memberikan materi, memberikan launching diskusinya, lalu capaiannya apa, lalu mahasiswa sendiri bisa mengusulkan kepada pendidik, kepada dosen, bagaimana kalau kita ketemu fokusnya pada masalah ini yang kami tidak bisa memecahkan. Lalu di situ masalah penggunaan daring ini lalu sangat efektif. Jadi tidak lagi hanya mengulangi lagi materi, tetapi lebih pada fokus kepada suatu pemecahan masalah. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Berarti fokus kepada pemecahan masalahnya ya Pak. Betul. Ya untuk saat ini kita. Nah, selanjutnya kita izin tanyakan lagi ya Bapak, kita bacakan kembali pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Sini sudah banyak sekali yang cukup masuk. Banyak sekali pertanyaannya di sini. Baiklah, atau kalau misalnya ada yang ingin bertanya langsung ya Bagas ya, kita juga persilakan. Boleh. Agar lebih interaktif, mungkin rekan-rekan yang sudah hadir secara virtual di webinar hari ini yang ingin bertanya secara langsung juga kita perkenankan sekali, boleh langsung membuka mikrofonnya saja. Oke. Nah, ini sudah ada pertanyaannya Bagas. Dari Wahyuningsih Sentosa, izin bertanya untuk Bapak Haryatmoko terkait asesmen yang lebih bersifat
person atau personalisasi. Bagaimanakah kemudian standarisasi yang harus dilakukan agar penilaian tetap fair? Mohon gambarannya. Terima kasih, Wahyu Ningsih dari FEB Universitas Trisakti. Silakan Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan menunjukkan kembali tadi bagaimana evaluasi yang fair. Sebentar. Jadi evaluasinya itu supaya kalau saya menggunakan tadi istilahnya itu lebih banyak formatif dan portofolio. Evaluasi itu mencapai tujuan apabila apa? Ini. Membantu perkembangan pembelajar menjadi lebih kreatif dan inovatif ukurannya. Memungkinkan mengetahui konsekuensi dampak nyata dari pembelajaran. Ya, apakah sungguh-sungguh ada kemajuan? Apakah malah justru merasa terintimidasi dengan evaluasi seperti itu sehingga menyumbat kreativitas. Lalu juga bisa memberi penjelasan tentang proses hasil pembelajaran. Ya. Ini baik si pembelajar maupun dosen. Melibatkan penilaian diri oleh pembelajar yang aktif. Jadi dia sendiri mengapresiasi. Kalau saya ini melihat, menilai, saya bandingkan dengan teman saya seperti apa. Lalu kalau nanti penilaiannya ternyata berbeda dengan dosen, lalu bisa minta penjelasan. Di mana saya kurang, mengapa penilaian saya terhadap diri saya meleset jauh daripada penilaian lain. Padahal saya sudah membandingkan dengan teman. Lalu itu menjadi menarik. Jadi ada objektivitas, ada istilahnya intersubjektivitas. Lalu menjadi bagian integral dari kegiatan kelompok. Maka biasanya kalau di dalam kelompok itu, katakanlah misalnya satu kelompok 5 orang. Lalu saya mengatakan kepada kelimanya, cobalah Anda menilai Anda dan menilai teman-teman Anda. Kalau Anda mendapat nilai 20 itu adalah yang paling tinggi. Anda menilai teman Anda, partisipasi teman Anda, kreativitas teman Anda berapa? Akan dilindungi dosen. Dosen tidak akan mengatakan. Jadi penilaiannya juga peer group. Jadi bukan hanya dirinya sendiri, tapi juga teman kerjasama. Baru nanti dosen akan memberikan penilaian. Ya, jadi itu menjadi integral dari kegiatannya. Ya, tugasnya harus bermakna. Ya. Tujuan-tujuan yang mau dicapai tercapai tidak. Ya. Ini jadi penilaiannya supaya tidak subjektif. Lalu modelnya itu melibatkan diri sendiri, pencapaian diri harus sudah bisa menilai. Yang kedua, kelompok juga ikut menilai. Baru kemudian dosen ikut menilai. Ya. Kalau perlu nanti ada evaluasi bersama. Kalau ada yang merasa tidak puas, ini sebetulnya bisa lebih dan sebagainya. Itu cara penilaian supaya tidak jatuh pada subjektivitas. Begitu? Oke, baik. Ya. Terima kasih, Itu ada Bapak. rekan Bagas. Ya, rekan Bagas itu Rektor ITL, Institut Transportasi Logistik, Pak Cuk, itu ingin bertanya langsung tuh. Mungkin bisa diberi waktu beliau. Silakan. Oke, baik. Kita izin bacakan ya. Bapak, silakan Cynthia. Enggak, dia mau langsung katanya, mau langsung Mau langsung Pak Cuk bertanya. Siono. Sudah ada Pak Cuk. bergabung. Oke. Ya, Rektor Institut. Ya, Rektor ITL. Prof. Asril, terima kasih Prof. Asril. Ya, silakan. Prof. Asril, waduh kangen saya ini lama nggak berdua. Prof. Asril, boleh sekali diberi kesempatan Prof. Asril. Jadi gini, Prof. Aryo Koko, saya kira saya tertarik sekali atas sesi yang telah Prof. Aryo Moko jelaskan bahwa ITE Trisakti itu adalah Institut Transportasi dan Logistik Trisakti. Prof. Asril sudah mengenal benar lah ITE Trisakti itu. Jadi suatu institut transportation and logistik. Jadi merupakan learning on transportation and logistik yang berbasis pada science, technology, engineering, and mathematics, Prof. Kemudian too many things about what the problematic spectrum of the transportation and logistik itu. Jadi apa tadi materi yang dijelaskan Prof. Moko itu sangat relevan sekali. Maka sebetulnya dosen kami harusnya memiliki suatu yang dikatakan Prof tadi, komunikasi kontekstual, Prof. Setuju sekali. Jadi dosen harus memiliki suatu kemampuan komunikasi kontekstual tadi.
Jadi dengan menanyakan setiap saat pada kuliah bahwa what are you thinking about my student misalnya. Nah, oleh karena itu saya cocok sekali Prof tadi tolong. Saya juga dulu dari UI Prof. Itu case study based learning process di ITE Trisakti itu. Jadi kami mohon nanti pencerahan berikutnya Prof untuk dosen-dosen kami tentang bahwa menurut saya saja cocok dengan Prof juga. ICT, Information Communication Technology, just as instruments, jadi sangat tergantung pada dosennya untuk bagaimana mengelaborasi kelas sehingga betul-betul berbasis pada assignment pada mereka. Jadi saya cocok sekali tadi dengan uraian Prof tadi, dan kalau bisa bukunya nanti bisa di delivery ke ITL Prof, itu bagus sekali. Supaya nanti jadi pedoman dosen kami untuk bagaimana mengajar yang memiliki komunikasi kontekstual dengan materi yang dia berikan. Jangan sekarang tidak relevan lagi memberi pertanyaan ujian, apa definisi baut bla bla bla, apa macam dari ini bla bla bla, itu dijawab oleh Google langsung, tidak perlu mahasiswa itu. Itu Prof Asril. Jadi saya terima kasih Prof Asril atas sesi adanya webinar pada pagi hari ini, betul-betul memberikan suatu pencerahan pada kami semua agar kita betul-betul melakukan improvisasi dalam kita memberikan suatu pembelajaran pada mahasiswa kita. Demikian Prof. Baik Prof Asril maupun Pak Rektor. Terima kasih sekali atas sesi ini. Pak Rektor, itu buku sudah dikirim itu sebenarnya oleh Bu Dewi. Iya, Prof. Terima kasih, 3 buah Prof. itu. Hanya nyampe atau tidak ke Pak Rektor. Terima kasih, Prof. Jadi webinar tentang mungkin perlu tambahan lagi barangkali. Terima kasih, Prof. Terima kasih, bagus. Silakan rekan Bagas dilanjutkan. Rekan Bagas sama rekan Mas Bagas, barangkali Prof. Arya Moko memberikan komentar atas statement dan question kami. Monggo, Prof. Terima kasih. Jadi saya atas feedbacknya Bapak Rektor. Saya hanya menyampaikan yang tadi saya sebetulnya ada latihannya Pak, itu yang tadi logika abduksi itu Pak. Jadi logika abduksi itu membuka kemungkinan pemecahan masalah yang berbeda dan yang bervariasi. Ya. Lalu saya biasanya ditanya oleh dosen, nah, kalau jawabannya banyak, hipotesisnya banyak, bagaimana saya harus menilai yang benar mana kalau jawabannya? Betul. Nah, gitu kan? Biasanya saya bertanya begitu, Pak. Nah, jawaban saya begini, Pak. Untuk bisa menilai harus ada penilaian tahap kedua. Ya. Penilaian tahap kedua adalah dosen memberi konteks konkret. Yes, betul. Kamu memberi masalah macam itu. Sekarang kalau konteksnya seperti ini, dari 5 itu mana yang cocok? Ya, betul. Jadi betul. Di dalam latihan logika abduksi itu harus 2 tahap. Tahap pertama kemampuan untuk berkreasi, inovasi. Tahap yang kedua adalah bisa menerapkan secara kontekstual implementasinya. Ya. Jadi 2 tahap penilaian hanya 1. Supaya apa? Supaya mahasiswa tetap kreatif dan berani memberi pemecahan masalah solusi yang berbeda. Yes. Ya. Betul, itu Bro. Pak. Terima kasih. Nanti mudah-mudahan kami bukunya bisa kami nanti terus ini, dan kapan-kapan Prof barangkali ini Prof Asril bisa khusus ramah di ITE Trisakti Prof Asril. Oke, kita adakan Pak. Latihannya kita adakan nanti. Khusus ya. Silakan rekan Bagas dilanjutkan. Baik. Mungkin Terima kasih Prof Asril dan Bapak Haryat Moko. Namun kita mohon izin membacakan 1 pertanyaan terakhir ya Bapak ya. Ya, silakan. Masih banyak sekali soal pertanyaan, namun kita bacakan 1 pertanyaan terakhir. Silakan Cynthia. Oke, baik. Izin saya membacakan. Generasi milenial sudah sangat terampil menggunakan gadget, peralatan elektronik, software, drone, sampai dengan building information modeling. Persoalannya, bagaimana kita mendesain metodologi instruksional dan silabi agar semua simulasi dan pengamatan yang berasal dari big data dan semua kemajuan teknologi dapat menjamin mutu yang dihasilkan. Oke, pertanyaannya dari Jimmy di sini. Oke, silakan. Silakan Bapak, mohon izin. Ya, saya kayak bagaimana menghadapi apa yang disebut sebetulnya mereka ini yang disebut native digital kan ya. Yang native betul. ini kan kalau
Yang menjadi penting justru latihan-latihan yang disebut analytical reasoning. Ya. Yang latihan analytical reasoning inilah yang menjadi penting. Kemampuan untuk bisa menyeleksi dari big data, untuk bisa menggunakan, untuk bisa mengolah, dan bisa real time bisa membantu untuk mengambil keputusan. Nah, itu dilatih dengan analytical reasoning. Salah satu cara latihannya yang tadi saya sebutkan, yaitu pendidikan yang saya sebut liberal arts tadi. Materi-materi liberal arts itu yang menjadi terbuka, dan orang mudah untuk menganalisis itu, selalu tahu. Ini ya saya berikan petunjuknya. Ini salah satu cara pemecahannya. Ini misalnya saya memberi contoh latihan-latihan di sini nih. Ini yang kalau Anda lihat tadi sudah diserahkan Profesor Fasli Jalal. Menganalisis itu apa saja? Ini dilatih, ya. Menganalisis itu yang level 4 dari higher order thinking tadi, HOT itu, yaitu kemampuan memilah, memfokuskan, menyeleksi, ya, menemukan, mengintegrasikan, memberi garis besar, membuat struktur, mengurai, membongkar, mengambil, ya. Jadi 4 level, 4, 5, 6 levelnya taksonomi Bloom tadi harus dilatih. Ini yang menganalisis apa saja yang perlu dilatihkan untuk mereka, generasi itu. Lalu yang kedua, yang mengevaluasi. Ini level yang kelima, yaitu mengkoordinasi, mendeteksi, memonitor, mentes, termasuk mendeteksi konsisten tidaknya suatu kekeliruan berpikir dalam proses produksi. Apakah proses produk memiliki konsistensi internal, mendeteksi efektivitas prosedur. Di dalam evaluasi juga adalah mendeteksi tiada konsistensi atau produk konsisten eksternalnya, mendeteksi sesuai tidaknya prosedur dengan memecahkan masalah tertentu. Ini yang level ke-5. Lalu yang ke-6 ini. Jadi kalau menurut saya, kalau sudah digital native itu harusnya arahnya ke 4, 5, 6. Ya, ini tadi. Kemampuan membuat rancangan, mendesain, mengonstruksi. Tapi yang pertama-tama sebelum sampai ke sini, harus yang ini, menganalisis kemampuan itu. Analytical reasoning-nya harus jalan. Itu jawaban dari saya. Jadi ini level 4, level 5, level 6. Itu yang kalau bisa untuk mereka yang sudah istilahnya teknologi digital, informasi itu teknologi informasi itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Ini yang menjadi penting. Begitu jawaban dari saya. Oke, baik. Terima kasih, luar biasa sekali. Baik, nah Bapak, kita ucapkan terima kasih sekali lagi, dan para rekan-rekan semua juga yang telah hadir sebagai peserta. Terima kasih banyak. Antusiasnya sangat semangat sekali hari ini. Banyak sekali kolom chat kita dipenuhi dengan pertanyaan yang mungkin dalam lain kesempatan akan kita bahas kembali. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk materi semuanya, pemateri kita hari ini, Bapak Haryatmoko dan Prof. Fasli juga, dan Prof. Azril juga. Rekan Sebelumnya Bagas, saya ingin mengundang kembali Prof. Rekan Bagas, Azril. jangan lupa berikan sertifikat itu. Penghargaan beliau. Betul Terima sekali. kasih. Ya, nanti akan kita berikan sertifikatnya, dan untuk peserta juga ada sertifikatnya ya Prof. Nanti akan kita bagikan linknya, jadi peserta harus tetap semangat mengikuti webinar Loka kita hari ini. Sebelumnya kita izin undang kembali Prof. Azril, mungkin ada tambahan nih untuk mengenai 2 sesi seminar kita hari ini dari 2 narasumber kita, Prof. Ya, ini saya rasa sudah dikasihkan kunci, sudah dikasihkan handle-nya, bahkan sudah dikasihkan pintunya, tinggal kita jalan masuknya. Nah, untuk masuknya ini kita masuk nanti ke sesi yang kedua atau segmen yang kedua untuk diskusi kelompok yang dipimpin oleh masing-masing pimpinan tadi. Tadi bagus reaksi sekali dengan Rektor Institut
Dan logistik tadi, wah ini bagus sekali. Dan juga yang lain lagi sebenarnya ingin, tapi karena waktu ya barangkali kalau kita beri waktu tidak ini. Artinya arahan dari Ketua Pembina Yayasan Beasiswa Trisakti sudah ada, kemudian arahan dari Menteri sudah ada, kemudian strategiknya yang dari Prof. Fasli Jalal sama Dr. Harith Moko juga sudah ada, pintu sudah ada. Nah, dari sini kita harus diskusikan lagi nanti di diskusi kelompok. Nah, sebenarnya diskusi kelompok nanti dipimpin nanti oleh moderatornya sendiri atau ketuanya sendiri juga lebih bagus atau rektornya sendiri akan lebih bagus. Nanti hasilnya dibuatkan, nah, nanti kita coba kumpulkan hasilnya, nanti kita akan berikan kontribusi kepada pemerintah, dalam hal ini tentu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi artinya jangan lupa nanti setelah selesai yang pertama ini akan dilanjutkan, kita ada isoma, tapi jangan lupa nanti rekan Bagas sama rekan Cynthia akan juga mengumumkan nanti akan diberikan sesuatu tuh katanya, apa tuh, hadiah atau apa nih? Atau diundi. Ya, makanya jangan lupa tuh. Silakan rekan Bagas itu katanya sampai akhir itu nanti ada hotel yang nginap. Berapa hari nginapnya? Sebulan ya kalau nggak salah. Nah, jadi diberi voucher hotel. Tolong diumumkan saja sampai akhir nanti itu akan diberikan voucher nanti. Silakan. Ya. Baik, Prof. Betul sekali seperti yang disampaikan Prof. Azil. Jadi para peserta, walaupun seminar kita telah sama-sama selesai kita simak dari tadi, namun jangan berhenti semangatnya ya Cynthia ya, karena nanti setelah ini akan ada sesi loka karya khusus untuk para peserta yang ikut webinar loka kita hari ini, dan nanti akan ada diskusi kelompok ya Prof ya, dan nanti per kelompok akan dapat ada undian juga nih sedikit penyemangat untuk rekan-rekan semuanya, yaitu voucher menginap di hotel. Jadi rekan-rekan semuanya jangan kemana-mana, tetap stay terus dalam Zoom kita di webinar Loka, karena setelah ini akan ada Loka Karya juga nih Prof dan Cynthia ya. Betul. Untuk itu kita izin menyampaikan bahwa dalam Loka Karya ini akan ada dibagi 6 kelompok, 6 breakout room. Jadi para peserta akan kita berikan kesempatan untuk masuk ke breakout room untuk melakukan diskusi kelompok di sana. Namun sebelumnya izinkan saya dan Cynthia membacakan 6 kelompok kita hari ini. Silakan Cynthia, kelompok pertama ada apa Cynthia? Oke, di sini ada 6 breakout room ya yang akan para audiens akan masuk ke dalamnya setelah webinar ini, setelah saya dan Bagas pamit untuk webinar ini. Baiklah, akan saya bacakan. Kelompok pertama yaitu mengenai mahasiswa dan seleksi raw input, yaitu dari ada Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti, moderatornya Bapak Holil Padli MSI, tim perumusnya adalah Bapak Bagus Suhendar M. Hum. Kelompok 2 kepemimpinan dan dosen Brainware, Universitas Trisakti dengan moderator Bapak Dr. Hilarion Widiatmoko, tim perumusnya ada Ibu Dr. Sintorini. Kemudian kelompok ketiga ada pembelajaran dan magang industri bersertifikat atau software, Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti dengan moderator Bapak Agus Riyadi. Kemudian ada tim perumusnya Bapak Dr. Andes Amrullah M.Hum MSI Par. Oke, selanjutnya ada kelompok 4 yaitu kurikulum dan akreditasi atau software dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti dengan moderator Bapak Irwanto Handojo SEMSI dengan tim perumus Bapak Yupiter Gulo SEMM. Dan kelompok 5 ada sarana dan prasarana belajar atau hardware Institut Transport dan Logistik Trisakti dengan moderator Bapak Dr. Perikardianto, Direktur Pasca Sarjana ITL dengan tim perumus Ibu Mustika Sari AMTR UMMTR yang merupakan Kapodri Vokasi D3 Manajemen Transportasi Udara, dan juga ada Bapak Haji Basri Fahriza SEMBA Kapodri S1 Manajemen. Lalu ada kelompok 6 juga ya Cynthia? Betul sekali, mengenai regulasi dan orang tua environmental input, yaitu Sekolah Tinggi Media Komunikasi Trisakti dengan moderator Bapak Ferdian Syah Ali SEM SIM, dan juga tim perumusnya ada Bapak Rumbel Galingging MDes. Nah itu dia ada 6 breakout room yang nanti akan audiens di sini masuk ke dalamnya masing-masing sudah dibagi mungkin ya Bagas nanti ya. Akan dibantu ambil alih oleh panitia langsung, dan Betul. di layar juga sudah ada ketentuan untuk breakout room dan 6 nama grup kelompoknya. Betul sekali. Nah pemirsa semuanya, Cynthia
pembagian breakout room hari ini untuk 6 grup menjadi penutup untuk sesi webinarnya. Betul, Nanti untuk akan sesi lanjutkan webinar. kembali di sesi Lokakaryanya. Betul sekali Bagas. Jadi untuk yang tapi jangan kemana-mana ya, karena kita ingatkan lagi nanti setelah diskusi di Lokakarya ini akan ada hadiah, yaitu berupa voucher menginap di hotel ya Bagas ya, kan lumayan kita sekarang lagi di masa pandemi, Betul. butuh staycation, siapa tahu bosan di rumah terus ya kan, ya nanti jangan kemana-mana karena akan ada voucher menginap nih di hotel, mungkin sebulan tadi Pak Profesor Dr. Azril bilang ya kan, kita Betul. tidak pernah tahu. Oke, Baik, nah baiklah. jadi demikianlah untuk seminarnya, sesi webinar pendidikan tinggi masa depan kemana arahnya. Nah sebelum kita masuk ke breakout room, marilah sama-sama kita saksikan beberapa video persembahan. Dan untuk demikian video persembahan ini menjadi pamit saya dan Cynthia hari Jadi ini. penutup ya Bagas ya Penutup. untuk seminar kita hari ini. Baiklah, Dengan demikian saya Bagas Suripada, Putra Kopi Indonesia 2019 bersama saya Cynthia Kusumarani, Miss Earth Indonesia 2019. Kita pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa, terima kasih sahabat Silakan Elgen dan lanjut para nanti ke breakout Pak room. Bagas, Thank you. Kak Cynthia boleh sebentar aja menyampaikan Iya. terima kasih kami atas nama keluarga besar Trisakti untuk Eljon TV, untuk Kak Bagas, Kak Terima kasih Cynthia. juga. Terima kasih Bapak, Ya. sama-sama. Saya Semoga sampai ini menjadi acara Indonesia yang sangat membangun dan berikut videonya mari sama-sama kita saksikan. Aku cinta Indonesia. Aku bangga akan negeriku.
terutama kekayaan lautnya. %71 wilayah negeriku adalah laut, yang terhampar luas mengelilingi pulau-pulaunya. Kecintaanku terhadap alam laut Indonesia membuatku mempunyai hobi menyelam. Dan pada akhirnya menjadi seorang atlet mewakili Kota Bekasi. Namun sayang, karena keterbatasan ekonomi yang kualami, aku harus memilih antara kuliah atau hobi. Aku memilih mengembangkan kecintaanku terhadap laut Indonesia di dunia perkuliahan. Memilih Institut Transportasi dan Logistik Trisakti adalah pilihan tepat untukku untuk bisa mengembangkan wawasan. Alhamdulillah, aku bertemu dengan Yayasan Beasiswa Trisakti yang banyak memberikan kami support dan motivasi untuk mengejar cita-cita dan mengembangkan kecintaanku dengan laut Indonesia. Terima kasih Institut Transportasi dan Logistik Trisakti. Terima kasih untuk Yayasan Beasiswa Trisakti. Saya Miranti. Mahasiswi aktif semester 5. Semoga saya selalu dapat memberikan hal terbaik untuk Indonesia. Segala keyakinan dan ketekunan yang kuat untuk mengubah taraf hidup seorang anak dari orang tua tunggal. Dengan segala keterbatasannya, dia percaya bahwa melalui pendidikan tinggi dapat meraih cita-citanya. Dengan segala keterbatasan ekonomi di keluarganya, dia masih dapat menempuh pendidikan tingkat dasar sampai dengan menengah di pesantren. Setelah lulus, dia memilih untuk melanjutkan pendidikan tingginya. Di awal semester, dia dibantu oleh familinya. Namun, pada pertengahan, timbullah sebuah permasalahan karena famili yang membantunya tidak dapat terus membiayai pendidikan tinggi. Hal ini tidak membuatnya patah semangat. Dia percaya Tuhan memberikan jalan bagi orang beriman dan mau berusaha. Sambil menempuh pendidikan tinggi tersebut, dia melakukan berbagai cara, salah satunya berjualan offline maupun online. Doa yang selama ini dia panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa terjawab. Memasuki semester 5, dengan IPK 3,9, Tuhan mempertemukan dia dengan Yayasan Beasiswa Trisakti.
yang memberi jalan untuknya agar dapat terus menyelesaikan pendidikan tinggi. Yang dia yakini dapat mengubah hidup dan berbaktinya kepada orang tua. Saya Miranti. Saya Dia Ayu. Ini adalah kampus kami di mana tempat kami menuntut ilmu. Saat ini kami sedang menduduki bangku perkuliahan di semester 5. Kurang lebih kami sudah belajar di sini 3 tahun. Banyak suka duka yang kami rasakan. Berkat Yayasan Beasiswa Trisakti, kami bisa melanjutkan belajar kami ke jenjang selanjutnya. Dan di tengah pandemi seperti ini, kami ingin membangun sebuah bisnis yang dimana konsepnya yang dibuat oleh kami sendiri tentang hijab style. Dan kami sangat bersyukur karena di tengah-tengah PSBB seperti ini, Yayasan Beasiswa Trisakti memberikan sebuah referensi buku tentang hijab style. Kami sangat berterima kasih kepada Yayasan Beasiswa Trisakti yang telah memberikan kesempatan kepada kami dan semoga menjadi berkah kepada kami dan juga kepada yayasan dan memberikan kesempatan kepada adik-adik kami untuk menerima beasiswa dari Yayasan Beasiswa Trisakti. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baiklah. Itu dia video penerima beasiswa, yaitu selamat ya Bagasya untuk saudari Miranti dan Dia Ayu. Yang merupakan mahasiswa semester 4 Institut Manajemen Transport dan Logistik Trisakti. Sekali kami ucapkan selamat kepada Miranti dan Dia Ayu dan kita ucapkan terima kasih kepada Yayasan Beasiswa Trisakti dan Yayasan Trisakti yang telah mempersembahkan beasiswa dan acara webinar Loka kita hari ini. Dengan demikian kami Eljon TV Pamit undur diri. Sampai jumpa. Sahabat Eljon. Terpujilah wahai engkau, Ibu Bapa Guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku.